myself. My name is Aditya Kasaswandi in PM 244-11010. In this video, I will present communication in an organization. Tujuan dasar komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi tidak hanya sekadar bertukar informasi, ia melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pesan yang disampaikan, diterima, dan ditafsirkan dalam konteks organisasi. Berbagai teori membantu kita memahami proses ini. 1. Teori sistem. Organisasi sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Setiap bagian, individu, atau departemen mempengaruhi bagian lainnya. Komunikasi adalah aliran yang menghubungkan bagian-bagian ini. 2. Teori konstruksi sosial. Realitas organisasi dibangun melalui interaksi dan komunikasi antar anggotanya. Makna dan norma organisasi tercipta melalui proses komunikasi yang berkelanjutan. 3. Teori kritis. Komunikasi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi dalam organisasi. Analisis kritik terhadap struktur komunikasi dapat mengungkap ketidaksetaraan dalam potensi konflik. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Organisasi menggunakan berbagai jenis komunikasi untuk berinteraksi baik secara internal maupun eksternal. Memahami perbedaan antara jenis ini penting untuk memilih metode yang paling efektif. 1. Komunikasi internal. Pertukaran informasi di dalam organisasi seperti antara karyawan, departemen, dan manajemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi, moral, dan pemahaman bersama. 2. Komunikasi eksternal. Interaksi dengan pihak di luar organisasi seperti pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk membangun citra positif, menarik pelanggan, dan memelihara hubungan baik. 3. Komunikasi formal. Saluran komunikasi resmi yang diterapkan oleh organisasi seperti memo, laporan, dan pertemuan formal sifatnya terstruktur dan mengikuti hierarki organisasi. 4. Komunikasi informal. Saluran komunikasi tidak resmi yang berkembang di antara karyawan seperti obrolan santai, gosip, dan jaringan sosial bisa menjadi sumber informasi yang cepat tetapi juga rentan terhadap distorsi. Hambatan dalam komunikasi organisasi. Komunikasi yang efektif seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Mengenali hambatan ini adalah langkah pertama untuk mengatasi dan meningkatkan kualitas komunikasi. 1. Hambatan fisik. Kebisingan, jarak, atau gangguan lingkungan lainnya yang mengganggu proses komunikasi. 2. Hambatan semantik. Perbedaan interpretasi terhadap kata-kata atau simbol yang digunakan dalam komunikasi. 3. Hambatan psikologi. Prasangka, stereotip, atau perbedaan nilai yang mempengaruhi cara pesan diterima dan ditafsir. 4. Hambatan budaya. Perbedaan norma dan praktik komunikasi antara budaya yang berbeda. Strategi meningkatkan komunikasi organisasi. Untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan efektivitas komunikasi, organisasi dapat mengimplementasikan berbagai strategi yang terencana dan berkelanjutan. 1. Mendengarkan aktif. Fokus pada pesan yang disampaikan, mengajukan pertanyaan, klarifikasi, dan memberikan umpan balik yang relevan. 2. Kejelasan pesan. Menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami, seperti menghindari jargon teknis yang membingungkan. 3. Konsistensi. Memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten di seluruh saluran komunikasi dan tingkatkan organisasi. 4. Empati. Memahami perspektif orang lain dan mempertimbangkan perasaan mereka dalam komunikasi. This is what I can convey. Apologies in advance if there are any words that are not clear. Thank you.